Kelompok itu perlahan-lahan melakukan perjalanan ke selatan di sepanjang Sungai Longsu dan Sungai Tiefu. Mereka dapat melakukan perjalanan lebih dari 60 li sehari. Li Baoping dan Li Huai sama-sama anak-anak dengan kekuatan kaki yang luar biasa. Meskipun Lin Souyi telah memakai 2 pasang sandal jerami, dia masih anak dari keluarga kaya. Namun, dia tidak mau mengakui kekalahan di depan kedua anak dengan nama keluarga Li. Dia memaksakan diri untuk bertahan. Selain itu, Chen Pingan mengajarinya metode tradisional mengoleskan obat herbal ke kakinya. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan bertahan. Kelompok itu memiliki seekor keledai putih dan seekor kuda untuk membantu membawa beban, jadi perjalanan itu tidak terlalu sulit. Chen Pingan mengagumi Li Baoping dan 2 anak lainnya dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, 2 kata, belajar di luar negeri, dan gelar, sarjana, menjadi semakin penting di hati pemuda bersandal jerami itu. Kabupaten Longkuan berada di bawah Kabupaten Yongjia di Dali. Dahulu kala, semua dinasti di benua Fas Timur mengeluarkan dekrit bahwa jika kata naga ada di nama provinsi atau kabupaten manapun, kata itu harus diubah dan diganti dengan kata lain. Kabupaten Longkuan mungkin hanya dapat membuat pengecualian karena Gua Lizu. Tempat di mana gua yang rusak itu berakar berada jauh di selatan dari posisi sebelumnya. Sekarang tempat itu jauh dari perbatasan selatan Dali, Yefu Pass. Jika kereta dan kuda mengambil jalan resmi, hanya butuh waktu sedikit lebih dari sebulan. Zhu He seharusnya membaca banyak buku pribadi di Jalan Fulu milik keluarga Li dan tahu banyak tentang dunia luar. Chen Pingan akan meminta nasihat kepada Zhu He setiap kali dia tidak punya pekerjaan. Di sisi lain, Zhu He juga senang bertanya kepada pemuda itu tentang aturan dan trik memasuki gunung dan masuk ke air. Entah mengapa, Alians lebih banyak minum dan lebih sedikit bicara. Sejak Lin Souyi minum anggur kental dari labu perak, dia menjadi sangat dekat dengan Alians dan sering bertanya kepadanya. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan tanda-tanda menjadi sedikit pecandu alkohol. Di dalam lemari buku kecil milik Li Baoping, terdapat peta daerah berwarna yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kekaisaran Dali. Secara logika, hanya kantor gubernur provinsi yang memiliki kualifikasi untuk menyimpan rahasia ini. Menurut peta, mereka akan segera mendaki pegunungan bernama Gunung Kidun. Jalur pegunungan itu panjangnya lebih dari 300 mil, melewati Yongjia, Baiyun, dan 4 daerah lainnya. Kelompok itu beristirahat sejenak di kaki gunung. Li Huai menatap jalan kecil yang tidak selebar gang penunggang naga dan tercengang. Zhu He tiba-tiba tersadar dan berkata, "Oh tidak, Chen Pingan tidak sendirian di puncak gunung." Zhu He berkata dengan cemas, "Senior Alliance, mengapa Anda tidak pergi dan mencari Chen Pingan? Saya akan terus menyelesaikan formula pembentukan gunung bumi ini. Bagaimana? Aku, Zhu He, hanyalah seorang seniman bela diri tingkat kelima. Aku yakin bahwa aku masih memiliki kekuatan untuk melawan para ahli sekuler. Namun, aku benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi hal-hal aneh itu." Alians berdiri sambil tersenyum dan berlalu pergi, sambil meninggalkan kalimat ringan, "Kalau begitu, hati-hati." Zhu He menyelesaikan formula bumi menjadi gunung selangkah demi selangkah. Dia memutarbalikkan kata, Yue, membakar jimat kuning, menginjak gang dan mengembuskan napas. Akhirnya, dia menyatukan kedua jarinya dan berbisik kepada jimat di tanah, atas perintah markise dari 3 gunung dan 9 markise. Zhu He terus menunjuk ke tanah. Dia tampak semakin malu karena kata, Yue, di tanah tidak bergerak. Dahi Zhu He berkeringat. Zhu He tidak membuat kesalahan dalam beberapa poin penting untuk memastikan efektivitas jimat. Misalnya, saat membakar jimat, berapa banyak zengki yang harus disuntikkan ke jimat kuning dari Qi Mansion-nya dan seterusnya. Menurut penjelasan yang tercatat dalam buku kuno, yang disebut jimat bumi dalam bab pembukaan gunung tidak benar-benar tampak seperti puncak gunung. Itu sangat berbeda dari jimat meludah menyeberangi sungai dalam bab air berjalan. Setelah bumi menjadi gunung, kata Yue akan menjadi jembatan bagi dewa gunung dan bumi untuk berjalan keluar dari tempat tinggal gua. Selama itu tidak terlalu tidak masuk akal, para dewa yang diundang untuk keluar dari gunung kemungkinan besar akan menyetujui permintaan orang yang membakar jimat itu. Karena jimat kertas kuning itu sendiri mirip dengan hadiah. Selama para dewa yang bertanggung jawab atas gunung dan sungai muncul, itu berarti mereka bersedia membuka pintu untuk menyambut tamu. Namun, Zhu He merasa bahwa upacara undangan dewa yang dilakukannya pada menit terakhir kemungkinan besar akan gagal. Namun, ketika Zhu He mengikuti suara keras dan melihat ke punggung bukit, pohon-pohon tumbang satu demi satu. Jelas, ada monster besar yang memanjat gunung dengan cepat.
Ujung tombaknya menunjuk ke orang-orang di platform batu di puncak gunung. Monster itu dengan cepat memanjat gunung dengan momentum yang menggetarkan bumi. Suara keras yang menggema di pegunungan membuat Zulu, Li Baoping dan yang lainnya segera bergerak mendekati Zhu He. Zhu He menoleh dan berkata dengan suara berat, "Minggir. Berdirilah di tengah panggung batu dan jangan bertindak gegabah. Apapun yang terjadi selanjutnya, jangan mendekatiku." Wajah Li Huai yang termuda pucat. Dia menarik lengan baju Li Baoping dan berkata, "Apakah itu monster pemakan manusia?" Sebelumnya, Chen Pingan memberitahu Alians agar tidak duduk sembarangan di atas tunggul pohon. Ia mengatakan bahwa tunggul itu milik Dewa Gunung dan ia tidak boleh duduk di atasnya. Li Baoping menyilangkan tangannya dan berkata dengan percaya diri, "Jangan panik. Bahkan jika Paman Zhu tidak dapat menghentikan hal itu, Paman Bungsu dan Alians akan segera datang membantu." Namun, urat-urat di punggung tangan gadis berjaket katun merah itu tampak menonjol. Jelas, dia tidak setenang yang terlihat. Sebaliknya, Lin Soyi adalah yang paling tenang di antara mereka semua. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Zulu menatap punggung ayahnya, dia sebenarnya lebih khawatir daripada Li Huai. Zhu He tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat seorang lelaki tua bertubuh pendek yang tingginya bahkan tidak mencapai pinggangnya. Dia berambut putih dan berjanggut putih serta memegang tongkat bambu hijau. Dia memukul betis Zhu He dengan keras seperti seorang penjahat yang sedang melampiaskan amarahnya. Ketika Zhu He menundukkan kepalanya, lelaki tua itu menatapnya sejenak lalu dengan kesal menarik tangannya. Dia mundur beberapa langkah dan berkata dengan suara serak, "Apakah kamu tahu bahasa benua botol timur?" Orang tua itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan bahasa resmi Dali?" Zhu He mengangguk lagi. Dia belum pulih dari keterkejutannya. Lelaki tua itu melompat dengan tongkat hijaunya dan memukul bahu Zhu He. Setelah mendarat, Zhu He tidak merasakan apa-apa, tetapi lelaki tua itu terhuyung dan hampir jatuh. Dia buru-buru menopang pinggang tuanya dengan satu tangan dan mengutuk dalam bahasa resmi Dali dengan jengkel, "Persetan dengan 18 generasi leluhurmu. Kau tidak punya kemampuan apapun, tetapi kau paling jago menyakiti orang. Aku telah bersembunyi dari hewan-hewan itu selama ratusan tahun seperti tikus. Kupikir aku akan berjuang di ambang kematian seperti ini dan akhirnya mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk membalikkan keadaan. Aku hanya menunggu pengadilan Kekaisaran Dali untuk dengan sembrono menganugerahkan gelar kepada para dewa gunung dan sungai. Kemudian aku akhirnya akan dipromosikan dari seorang istri menjadi seorang istri dan dipromosikan dari dewa tanah menjadi dewa gunung. Aku tidak perlu menanggung ini lagi. Bahkan jika aku masih tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya aku hampir tidak bisa mengisi perutku." Sambil mengumpat, lelaki tua itu mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. Dalam kesedihan dan kemarahan, dia memukul tanah dengan tongkat bambunya dengan keras. "Jika kau memang mampu, pergilah dan lawan bajingan-bajingan itu sendiri. Persetan dengan 18 generasi leluhurmu. Kau menggunakan jimat yang rusak untuk menyeretku keluar. Aku tidak bisa bersembunyi bahkan jika aku ingin. Pada akhirnya, aku harus dikubur di perut ular bersama kalian bajingan. Apa kau ingin aku mati karena cinta? Aku seorang gadis berusia 16 tahun, atau seorang wanita setengah baya. Mungkinkah aku tipemu?" Orang tua dengan bambu hijau itu seperti dicekik oleh seseorang dan tidak dapat berkata apa-apa. Kepala hitam pekat sebesar tangki air perlahan terangkat dari punggung bukit dan akhirnya muncul di hadapan semua orang di dataran tinggi batu di puncak gunung. Makhluk itu memiliki sepasang mata berwarna perak dan lidah berwarna merah sepanjang sepotong kayu besar. Makhluk itu bergoyang cepat dan mengeluarkan suara mendesis. Ular hitam yang sangat besar ini perlahan-lahan menggerakkan separuh tubuhnya ke dataran tinggi batu. Ada sisik simetris di kepala dan punggungnya. Seluruh tubuhnya sehitam tinta dan berkilauan di bawah sinar matahari terbenam. Meskipun ia seekor hewan, matanya sangat mirip dengan mata manusia. Ia menatap nakal ke arah lelaki tua berpakaian putih dengan rambut dan janggut yang acak-acakan, seolah berkata, "Setelah bertahun-tahun menangkap tikus, akhirnya aku berhasil menangkapmu." Lelaki tua itu tampaknya telah menerima nasibnya. Ia duduk di tanah dan membuang tongkat bambunya. Ia memukul-mukul dadanya dan menendang-nendang kakinya sambil meratap betapa berdosanya. "Aku adalah penguasa negeri pegunungan, tetapi pada akhirnya, aku diganggu sampai sejauh ini oleh seekor binatang. Bagaimana aku bisa hidup seperti ini?" Ular hitam perlahan menegakkan punggungnya dan mengangkat kepalanya. Sepasang cakar kecil muncul di perutnya. Itu tampak seperti 4 cakar yang disulam pada jubah kerajaan para raja dari dinasti sekuler,
tetapi bukan 5 cakar yang disulam pada jubah kekaisaran. Namun perbedaan 1 cakar itu sungguh tidak berarti bagi orang-orang di puncak gunung dan lelaki tua pendek yang menyebut dirinya Tuan Tanah. Mata lelaki tua itu tiba-tiba berputar. Ia berdiri tiba-tiba dan mengangkat kepalanya untuk melihat si ular hitam. Ia berkata dengan heran, kulit dan daging prajurit kasar ini pasti sangat kasar. Kau datang untuk boneka-boneka kecil yang halus dan lembut di belakangmu karena masing-masing dari mereka lebih spiritual daripada yang lain, benar? Semakin banyak lelaki tua itu berbicara, semakin bersemangat dia. Air liurnya berceceran di mana-mana saat dia tertawa terbahak-bahak. Makan, 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 makan sebanyak yang kamu mau. Setelah kamu kenyang, kamu akhirnya akan dapat mencapai tubuh asli naga banjir bertinta. Kamu tidak perlu lagi memikirkan kulitku yang bau. Ketika saatnya tiba, lelaki tua ini akan menjadi dewa gunung Dali Kidun milikku, dan kamu akan berusaha menjadi naga sungai milikmu. Sebelum kamu berjalan di sungai, kamu akan tetap menjadi penguasa gunung, dan kamu masih dapat buang air besar dan kencing di kepala lelaki tua ini. Jadi tidak ada artinya bagimu untuk memakanku sekarang. Meskipun memakanku dapat sedikit meningkatkan basis kultivasimu, lelaki tua ini adalah salah satu dewa bumi. Itu juga akan menjadi rintangan besar bagimu untuk berjalan di sungai dan memasuki laut untuk menjadi naga di masa depan. Mulut besar si ular hitam sedikit terbuka, seolah-olah sedang mencibir. Ia menganggukkan kepalanya di belakang lelaki tua itu. Lelaki tua itu tercengang sekali lagi. Ia duduk di tanah dengan lesu. Kali ini, tidak ada air mata yang mengalir di wajahnya. Ia hanya melolong, seorang pria dan seorang wanita, keduanya ingin membuktikan dao mereka. Kau memakan boneka-boneka konfusianisme kecil yang seperti ramuan ajaib untuk meletakkan dasar bagimu untuk berjalan di sungai dan berubah menjadi seekor naga. Istrimu memakanku sehingga ia dapat dengan mudah merebut tahta dan menjadi dewa gunung berikutnya. Rencana yang bagus, rencana yang bagus. Aku mengaku kalah. Lelaki tua ini mengaku kalah. Lelaki tua berpakaian compang camping itu memiliki pandangan kosong di matanya saat dia bergumam, dao agung tidak dapat diprediksi. Tidak lebih dari ini. Dahulu kala, ada 2 orang abadi yang telah mencapai dao yang menunggangi awan bersama-sama. Mereka sedang asyik bermain catur di puncak gunung. Salah satu dari mereka memotong puncak gunung dengan jentikan lengan bajunya dan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk menggambar 19 garis horizontal dan horizontal. Yang lainnya mencubit roh bumi sebagai bidak catur hitam dan mencengkeram akar awan sebagai bidak catur putih. Mereka berdua bermain catur selama lebih dari sebulan. Setiap kali mereka meletakkan bidak catur itu akan berakar dan berubah menjadi makhluk hidup di dunia. Bidak catur hitam adalah ular hitam, dan bidak catur putih adalah ular piton putih. Mereka menempati papan catur di puncak gunung dan tidak bergerak sedikit pun. Ketika bidak catur putih dimakan, bidak itu akan ditelan oleh ular hitam di dekatnya, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berimbang dalam permainan catur. 2 orang abadi dengan keterampilan hebat itu tidak menunggu hasil terungkap sebelum mereka meninggalkan gunung. Ketika mereka meninggalkan gunung, masih ada lebih dari 100 ular hitam dan ular sanca putih di puncak gunung. Dalam tahun-tahun panjang berikutnya, ular hitam dan ular sanca putih bertarung dan melahap satu sama lain dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, hanya ular hitam, yang memiliki potensi untuk berganti kulit dan menjadi naga banjir hitam, dan ular sanca putih, yang memiliki kecerdasan untuk menumbuhkan sayap di pinggangnya yang selamat. Entah mengapa, kedua ular hitam dan ular sanca putih ini tidak lagi bertarung satu sama lain tetapi menjadi sepasang mitra. Mereka sangat licik dan berbahaya. Pada awalnya, mereka tidak memprovokasi para kultivator yang dapat dengan mudah menjadi ancaman bagi mereka. Mereka hanya memilih untuk menyerang para pengembara dan pedagang yang sendirian. Selain itu, mereka tidak sering menyerang. Sebagian besar waktu, mereka akan keluar dari gua untuk membunuh di tengah hujan lebat dan salju. Selama ratusan tahun, mereka mengandalkan umur panjang alami mereka untuk mengumpulkan kekuatan fisik sedikit demi sedikit, dengan sabar menunggu kesempatan untuk membuktikan dao mereka. Dari waktu ke waktu, mereka secara akurat membunuh target mereka. Mereka juga mulai dengan sengaja memilih para praktisi seni bela diri dan kultivator ki yang berada di arus utama untuk dimakan. Hasilnya, kekuatan mereka meningkat lebih cepat, dan bahkan segunung tanah menjadi makanan impian mereka. Pada hari-hari awal, kedua belah pihak benar-benar hidup dalam harmoni. Tanah tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, dan mereka tidak dapat menangkap lelaki tua yang licin itu. Li Huai tak kuasa menahan diri untuk mengumpat,
bagaimana mungkin sampah sepertimu layak menjadi dewa bumi dan gunung? Punggung lelaki tua itu menghadap ke arah sekelompok anak-anak. Ia menggunakan tongkat bambunya untuk memukul tanah berbatu dengan keras. Ia tidak mau repot-repot merendahkan tubuhnya agar sejajar dengan mereka. Ia hanya bergumam tidak senang, dia mungkin benar-benar buta. Zulu sebenarnya adalah orang yang paling kesal dan marah. Namun, ketika dia melihat ular hitam, gadis muda itu tidak bisa menahan gemetar. Dia, yang berada di puncak alam kedua, menyadari bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi monster seperti itu. Bahkan jika itu hanya satu langkah, dia tidak memiliki keberanian untuk melangkah maju. Bagaimanapun, Zuhei adalah seorang praktisi seni bela diri dari alam kelima. Dia penuh dengan keberanian. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan dirinya mundur bahkan setengah langkah. Di belakangnya ada gundiknya dan putrinya. Pria ini tidak berani berbalik tanpa izin. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berteriak dan mengingatkannya, "Zulu, hati-hati dengan tebing di belakangmu. Masih ada binatang buas yang bersembunyi di kegelapan." Gadis muda itu hanya bisa menggerakkan bibirnya sedikit, seolah ingin memberitahu ayahnya agar tidak khawatir. Namun, suaranya selembut suara nyamuk. Praktisi bela diri Zuhei sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Ular hitam di depannya, yang menggelengkan kepalanya dengan santai, sudah memberinya rasa pencegahan yang hampir mencekik. Di udara di luar tebing batu, suara dengungan yang menusuk telinga terdengar. Seekor ular piton putih salju yang ramping melayang di udara tidak jauh dari tebing. Ular itu tidak memiliki 4 cakar, tetapi sepasang sayap yang hampir transparan mengepak dengan cepat. Sepasang matanya yang suram menatap gadis muda Zulu dengan teguh. Ular itu menjentikkan lidahnya berulang-ulang, dan air liur ular putih kental terus menetes ke bawah. Ular itu seperti rakus yang meneteskan air liur karena makanan lezat. Ia mengamati sosok gadis muda yang cantik dan lembut itu. Akhirnya, tatapannya terpaku pada wajah gadis muda itu. Ditatap oleh binatang buas ini, Zulu hanya merasakan kakinya lemas dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Meskipun dia tidak jatuh, dia kesulitan bernapas. Gadis muda itu sangat menyadari bahwa menggerakkan jari saja adalah harapan yang berlebihan, apalagi menggunakan pukulan untuk mengusir musuh. Dia bahkan tidak tahu bahwa wajahnya yang biasanya bangga kini telah dipenuhi air mata. Gadis muda yang sejak pertama kali berlatih bela diri dipenuhi kerinduan terhadap Jiang Hu, kini dipenuhi kesakitan dan penyesalan. Mata gadis muda itu yang berkaca-kaca dipenuhi dengan permohonan. Ular piton putih itu sama sekali tidak peduli dengan tatapan mata gadis muda yang menyedihkan itu. Ia hanya menatap wajah gadis muda yang lembut dan menyedihkan itu, air liurnya semakin banyak, seolah-olah di saat berikutnya wajah itu akan menjadi wajahnya. Lelaki tua itu tampak putus asa dan kepalanya terkulai, tetapi sebenarnya tatapan matanya tak pernah berhenti. Sudut matanya terus melirik huruf Yue yang terpelintir dari tanah, menutupi abu jimat kuning itu. Jika itu berguna, ia ingin berbaring di tanah, menggembungkan pipinya, dan meniup abu dari huruf Yue itu. Sayangnya, ia tahu bahwa ini hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Lin Souyi mulai merasa cemas, melihat ke kiri dan ke kanan. Di sisi lain, mulut Li Huai berkedut. Ia ingin menangis tetapi tidak jadi. Ia berjongkok, menyandarkan punggungnya pada kotak bambu hijau kecil di kaki Li Baoping. Ia memeluk lututnya dengan kedua tangan, merasakan gelombang kesejukan di punggungnya. Anak ini agak merindukan omelan ibunya yang terus-menerus dan dengkuran ayahnya yang menggelegar setiap malam. Hanya tatapan Li Baoping yang semakin lama semakin tegas. Meskipun dahi gadis muda itu dipenuhi keringat, dia tetap mengangkat dagunya tinggi-tinggi, tidak menunjukkan rasa takut. Ular hitam itu tiba-tiba menabrakkan kepalanya ke arah Zuhei. Zuhei, yang menahan napas dan dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan, melangkah mundur dan maju selangkah. Dia menggunakan tinjunya untuk menghadapi kepala besar ular hitam itu secara langsung. Tinju Zuhei sangat dahsyat. Hanya dengan satu pukulan, kepalanya meledak. Akibat benturan keras itu, kepala ular hitam itu terhuyung ke belakang. Tubuh bagian atasnya yang besar juga sedikit condong ke belakang. Zuhei, yang lengannya mati rasa, mengatupkan giginya. Kakinya, yang telah terbenam setengah kaki ke dalam tanah, dengan cepat menarik diri dari tanah. Alih-alih mundur, ia maju dengan langkah besar. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di lantai batu puncak gunung. Zuhei tidak menyangka kalau dia tidak punya kekuatan untuk melawan balik dalam tabrakan langsung tadi.
Ular hitam itu sekali lagi menghantamkan kepalanya ke arah Zhu He. Ki dalam tubuh Zhu He mengalir deras seperti sungai yang meluap melalui bendungan. Darah dan kinya tiba-tiba menjadi agung. Otot-otot di lengannya menggelembung, hampir keluar dari lengan bajunya. Dia meraung marah dan dengan keras meninju kepala makhluk jahat itu di bagian tengah. Pukulan kuat dan berat itu meledak dengan momentum dahsyat seperti palu besi yang menghantam lonceng raksasa. Kepala ular seukuran tangki air itu hancur di lantai batu akibat pukulan itu, sehingga menimbulkan awan debu. Zhu He, yang sudah berada di posisi lebih unggul, hendak melancarkan serangan lainnya ketika lelaki tua itu mendesah pelan tak jauh di belakangnya. Sesuatu menyapu pinggang Zhu He. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada dua tabrakan langsung ular hitam sebelumnya. Dalam sekejap, benda itu menghantam sisi tubuh Zhu He. Seluruh tubuhnya tersapu puluhan kaki. Meskipun dia tidak terbunuh dalam satu pukulan, daging Zhu He terkoyak dan wajahnya berlumuran darah. Jelas bahwa lukanya tidak ringan. Dia berguling beberapa kali di tanah dan nyaris tidak berhasil menahan diri untuk tidak jatuh ke belakang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menelan seteguk darah yang mengalir ke tenggorokannya. Mengabaikan luka di paru-parunya, dia terus menyerang ke depan dan melawan makhluk jahat itu. Ternyata si ular hitam telah sengaja memperlihatkan kelemahannya sebanyak 2 kali untuk membuka jalan bagi sapuan ekor secepat kilat itu. Mata Zhu He membelalak. Hati dan kantong empedunya hampir pecah. Dari sudut matanya, dia melihat ular piton putih melengkungkan tubuhnya dan tiba-tiba menyerang putrinya, Zulu. Mulutnya yang berdarah merupakan pemandangan yang mengerikan. Pada saat ini, sesosok tubuh kurus berlari di sepanjang punggung ular hitam dan akhirnya menginjak kepalanya. Dengan lompatan, pemuda itu menerkam ke arah ular piton putih dengan kapak di tangannya. Tepat pada waktunya, pemuda bersandal jerami memotong sayap kiri ular piton putih itu. Akan tetapi, pemuda itu juga terpental oleh tubuh ular piton putih yang miring. Di suatu tempat di punggung gunung di bawah lantai batu, pria bertopi bambu itu duduk di dahan pohon pinus tua yang menjorok keluar dari tebing. Ia menyeruput anggur dengan wajah tanpa ekspresi. Tubuh ular piton putih ramping seperti tubuh wanita. Sayapnya tidak terlalu besar. Sayapnya transparan dan bening. Jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, hampir mustahil untuk melihatnya. Sulit dibayangkan bahwa mengepakkan sayapnya dapat membuatnya terbang dari dataran tinggi batu di luar tebing. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan berspekulasi apakah ia telah menguasai semacam sihir yang mirip dengan sihir mengambang milik pelatih Qi. Namun, semua ini kini tak berarti. Setelah ular piton putih melengkungkan punggungnya, ia dengan cepat menukik ke bawah dan membuka mulutnya yang berdarah dalam upaya menelan pelayan wanita cantik dan lembut Zulu. Tanpa diduga, seorang pemuda bersenjatakan pisau muncul entah dari mana. Menggunakan punggung dan kepala ular piton hitam sebagai tangga dan batu loncatan. Ia melompat dengan satu lompatan, dan kapak di tangannya kebetulan mengenai sambungan antara sayap dan tubuh ular piton putih itu. Ular piton putih membutuhkan sepasang sayap untuk terbang dan mengendalikan arah. Setelah sayapnya dipotong, tubuhnya terus bergerak maju dengan inersia. Namun, ia segera bergerak lebih dari 10 kaki jauhnya. Mulut ular piton putih yang berdarah itu hanya menyentuh bahu gadis itu, dan seluruh tubuhnya jatuh dengan keras di dataran tinggi batu. Zulu dan 3 murid di belakangnya juga lolos dari bencana. Memanfaatkan waktu ketika ular piton putih itu pusing setelah menghantam tanah, Li Baoping dengan cepat membawa kotak buku dan berteriak untuk lari. Lin Souyi diam-diam mengambil barang bawaan dan mengikutinya dari belakang. Li Huai sudah ketakutan setengah mati. Setelah berlari beberapa jarak, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Zulu yang menyebalkan itu tidak ada di sana. Ketika dia menoleh, Li Huai tertegun. Gadis itu berdiri di sana dengan bodoh. Bukankah dia hanya menunggu untuk dibunuh? Li Huai tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras, "Zulu, kenapa kamu masih tidak lari?" Zulu akhirnya menggigil dan sadar kembali. Namun, dia masih sedikit bingung. Dia menoleh dan menatap Li Huai dengan linglung. Dia melihat anak itu berlari dan berteriak, "Lari!" Begitu Zulu sadar kembali, dia segera menunjukkan postur tubuh yang lentur seperti seorang seniman bela diri di puncak alam kedua. Dalam 4 atau 5 langkah, dia telah mencapai sisi Li Huai dan mundur bersama mereka ke daerah yang jauh dari ular piton putih. Seperti yang diharapkan, tepat saat Zulu meninggalkan tempat asalnya, ular piton putih itu, dengan darah mengalir keluar dari sayapnya yang patah, mulai berjuang keras karena kesakitan. Ekornya berayun liar, menghancurkan tanah batu dan membuat batu-batu beterbangan kemana-mana.
Jika Zulu terlambat beberapa saat, dia mungkin telah dihantam menjadi tumpukan daging cincang oleh ekor ular piton itu, yang setebal ember air. Setelah kehilangan salah satu sayapnya, vitalitas ular piton putih itu tampaknya telah rusak parah. Ia mengepak-ngepakkan sayapnya dengan liar, mencipratkan pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak tenang untuk waktu yang lama. Namun, keadaan pemuda itu tidak jauh lebih baik. Telapak tangan kirinya yang memegang kapak itu terbelah dan berlumuran darah. Chen Ping'an berlutut dengan satu lutut dan mengangkat lengannya untuk menyeka keringat di dahinya agar penglihatannya tidak kabur. Setengah dari kapak itu sudah patah. Ketika bilah tajam itu memantul, jika Chen Ping'an tidak bereaksi cepat dan menoleh, mungkin setengah dari kapak itu akan menusuk wajahnya. Paling tidak, sepotong besar daging akan tergores dari pipinya. Posisi Chen Ping'an saat ini membentuk formasi segitiga dengan ular hitam dan ular piton putih. Tingkah laku ular hitam itu aneh. Setelah melihat ular piton putih terluka parah, ia tidak buru-buru meninggalkan Zhu He dan berlari untuk melawan Chen Ping'an. Sebaliknya, ia lebih santai dan tenang dari sebelumnya. Ia dengan santai menggoyangkan tubuh bagian atasnya dan mempertahankan postur konfrontasi dengan Zhu He. Sepasang mata putih keperakan ular hitam sesekali jatuh ke tubuh ular piton putih. Tatapannya tidak berbeda dengan cara ular piton putih memandang gadis muda Zulu seolah-olah ia adalah makanan lezat di atas piring. Di tengah panggung batu, lelaki tua berpakaian putih itu memegang tongkat bambu hijau dan gemetar. Separuh kapak itu kebetulan tertancap di tanah tak jauh dari kakinya. Lelaki tua itu mendekat dengan berjinjit, berjongkok, dan menggunakan ujung jarinya untuk menyeka bilahnya dengan hati-hati. Seketika, jejak darah kuning keemasan mengalir keluar dari jarinya. Lelaki tua itu begitu takut sehingga ia cepat-cepat menarik tangannya. Ia menekuk jarinya lagi dan mengetuk bilahnya dengan lembut. Wajahnya penuh keraguan. Ia memutar janggutnya yang seputih salju dengan dua jari dan bergumam, ketajaman yang tak tertandingi. Ia pantas mendapatkan reputasi sebagai ketajaman yang tak tertandingi. Namun, tak disangka, itu hanya kapak biasa. Bahkan tidak bisa disebut 100 kali sebagai bilah milik prajurit. Oleh karena itu, bilahnya sangat rapuh dan jauh dari cukup kuat. Jika bilahnya sesuai dengan kualitas bilahnya, dan diberikan kepada lelaki lugas yang hanya mengenal seni bela diri sebagai senjata, ia mungkin tidak akan memiliki peluang untuk menang. Lelaki tua itu dengan hati-hati mengamati ujung bilah pisau yang cemerlang dan indah itu. Ia mendesah penuh emosi dan berkata, adapun misteri kapak ini hanya dapat ditemukan di batu asah pemuda itu. Namun permasalahannya adalah, seberapa bagus batu asah yang dibutuhkan untuk dapat mengasah kapak murah yang terbuat dari bahan berkualitas buruk menjadi tajam seperti itu. Tatapan lelaki tua itu agak serakah dan panas. Diam-diam dia melihat keranjang anyaman Zulu dan Li Baoping. Tidak mengherankan, batu asah itu tersembunyi di dalamnya. Lelaki tua itu lalu mendesah berat. Betapapun bagusnya barang itu, bahkan jika ia bisa mendapatkannya, tampaknya ia tidak akan memiliki kehidupan untuk menikmatinya sekarang. Satu-satunya hal yang dibencinya adalah kenyataan bahwa seniman bela diri alam kelima telah menggunakan mantra bumi berubah menjadi gunung atas perintah para dewa dan setan. Itu awalnya adalah teknik membelah gunung yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, lelaki tua itu bersembunyi di bawah tanah, berpikir bahwa melihat coretan seseorang adalah lelucon. Pada akhirnya, dia jatuh ke dalam kejatuhan besar ini. Sebenarnya, teknik membuka gunung dari Earth Turning into Mountain formula ini tidak terlalu cemerlang. Hanya saja teknik semacam ini sudah terlalu lama tidak digunakan. Pada tahun-tahun ketika lelaki tua itu menjadi tuan tanah Gunung Kidun, dia hanya diundang keluar dari rumah gunung sekali oleh seseorang dengan teknik ini. Itu adalah dua orang abadi yang datang ke puncak gunung untuk bermain catur. Tentu saja, keduanya adalah dewa sejati dari tanah yang memiliki keterampilan hebat. Seorang prajurit alam kelima yang kecil bahkan tidak layak untuk membawa sepatu mereka. Alasan mengapa dia dipanggil ke puncak gunung saat itu adalah karena kedua dewa sejati itu tidak ingin melanggar beberapa aturan lama. Mereka tidak peduli dengan wajah tuan tanah kecil di Gunung Kidun. Bukannya Chen Ping'an tidak ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan ular piton putih itu. Sebenarnya organ-organ dalamnya sedang kacau, membuatnya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Setelah menyeka keringat itu akan segera menutupi wajahnya lagi. Chen Ping'an sama sekali tidak membuang-buang energi lagi. Dia hanya terus mengatur napasnya dan mencoba menenangkan aura kacau di tubuhnya. Penyesuaian semacam ini seperti mencoba memperbaiki jendela yang bocor di hari hujan.
Suara genderang itu kembali bergema dari dadanya. Suara itu berangsur-angsur semakin keras. Suara itu tidak masuk ke telinganya. Sebaliknya, itu seperti suara batin yang misterius. Itu jelas-jelas menyampaikan getaran tubuhnya dan ratapan jiwanya. Intuisi remaja yang hampir naluriah itu pertama kali muncul dari kolik di mat botol Eli ketika ia masih kecil. Kemudian, ia mengalaminya lagi di gunung. Alasan mengapa dia tidak berguling-guling di tanah kali ini adalah karena Chen Pingan menyadari bahwa aura aneh di tubuhnya seperti naga api. Aura itu mulai mengalir ke hulu dari perutnya. Kemanapun aura itu lewat, entah itu titik akupuntur Qi Mansion Aperture yang dikenalinya dari boneka kayu Song Jixin atau meridian yang menghubungkan titik-titik kritis tubuh manusia. Itu mengurangi rasa sakit hingga batas yang sangat besar. Itu seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan, atau yang disebut pasukan kekaisaran dalam novel Song Jixin. Efeknya luar biasa. Meskipun tidak dapat menyelesaikan akar permasalahannya, setidaknya itu dapat membuat para pemberontak terhindar dari ujung yang tajam. Meskipun cedera Zhu He tidak ringan, momentumnya tidak berkurang. Sebaliknya, momentumnya meningkat. Semangat bertarungnya tinggi dan kedua lengan bajunya berkibar. Dia memiliki sikap seorang Grandmaster yang tidak bisa diremehkan. Ular hitam, yang perutnya perlahan-lahan merayap di tepi panggung batu, menyipitkan matanya. Meskipun Zhu He menunjukkan kekuatan bertarung yang hebat, ia tidak merasa cemas. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat dari sisi ke sisi, seolah-olah sedang mencari celah. Dengan cara ini, ia memberi Zhu He kesempatan besar untuk menekan lukanya. Melihat ini, lelaki tua itu ragu sejenak. Dia masih mengingatkan dengan lemah, jangan melawan. Alasan mengapa makhluk jahat ini tidak terburu-buru memakanmu adalah karena ia ingin kau benar-benar merangsang ki dan darahmu. Ia hanya menunggu buah hijau matang. Jangan berpikir bahwa ia tidak dapat melakukan apapun padamu. Jika tidak, bahkan jika ia menelan tubuhmu, ia tetap tidak dapat mencerna esensi, ki, dan jiwamu. Kau harus tahu bahwa itu adalah tonik yang sebenarnya. Lelaki tua itu mendesah dan mulai merapikan rambutnya yang berantakan dan pakaiannya yang compang camping. Ia berkata dengan nada merendahkan diri, bagaimanapun, ini hanyalah sebidang tanah. Sebelum aku mati, setidaknya aku harus terlihat seperti dewa gunung. Orang tua itu duduk di tanah dan mencibir sambil membersihkan diri. Ngomong-ngomong, binatang jahat itu tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga lincah dalam gerakannya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ia menelan seorang kultivator Qi Tao dengan kultivasi lantai kelima tengah. Sekarang, kurasa ia seharusnya setidaknya telah mengembangkan 1 atau 2 jenis teknik Tao dasar. Meskipun dikatakan dangkal, ketika digunakan oleh binatang jahat ini, aku khawatir bahkan jika kalian memiliki fisik tingkat kelima, kalian tidak akan mampu menahannya. Bagaimanapun, kalian tidak beruntung memiliki seorang seniman bela diri tingkat kelima yang memimpin tim ke gunung. Jika itu adalah tingkat ke-6, meskipun kedua binatang jahat itu masih bisa mengalahkan kalian, mereka mungkin tidak mau keluar dari gua karena takut kedua belah pihak akan menderita. Jika itu adalah tingkat ke-7, hei, mereka akan mengambil inisiatif untuk memberi jalan sejauh puluhan mil. Gadis muda Zulu merasa ngeri. Setelah mendengar ini, dia benar-benar putus asa. Lin Souyi bergumam pada dirinya sendiri, Alliance, di mana senior Alliance? Li Huai tiba-tiba menyadari bahwa Li Baoping sedang mengobrak-abrik kotak buku dengan tenang. Setelah mengeluarkan botol porselen kecil, dia memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Mengikuti arah pandangannya, Chen Pingan dengan tenang mengangguk pada mereka dari jauh. Li Huai tiba-tiba merasa iri dengan kesepahaman diam-diam antara Li Baoping dan paman bungsunya. Ketika Zhu He mendengar lelaki tua itu membocorkan rahasia surga, dia tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dia memutar pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum, menjadi pengecut dan pengecut berarti kematian. Menjadi bebas dan bertarung dengan baik juga berarti kematian. Karena aku akan mati juga, siapa yang peduli jika aku menjadi batu loncatan bagi binatang jahat itu untuk berubah menjadi naga? Seorang seniman bela diri tingkat kelima sudah memiliki kualifikasi untuk dipuji sebagai Master of the Martial Dao. Jiwanya kuat dan jiwanya kokoh. Dia hanya perlu memadatkan keberanian bela diri. Zhu He terjebak dalam situasi kematian yang pasti dan tidak berniat untuk mundur. Padahal, hal ini sejalan dengan makna sebenarnya dari prinsip martial Dao, yaitu menghadapi kematian untuk membangun keberanian bela diri. Hanya saja ia masih perlu terus menempa dan memoles. Aura bela diri Zhu He telah mencapai puncaknya. Dia siap untuk pergi. Dalam sekejap,
Ular hitam berubah dari penampilannya yang sebelumnya santai dan malas. Seolah-olah yakin bahwa Zhu He tidak menahan diri. Jiwanya sudah mendidih di Qi Mansion-nya. Saat qi dan darah dengan cepat beredar di seluruh tubuhnya, ia akhirnya bisa mencicipi makanan lezat ini. Ular hitam itu mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya pada saat yang sama, perlahan-lahan memperlihatkan dua taring gading yang menakutkan. Taring itu setebal lengan seorang pemuda. Dibandingkan dengan penampilan ular putih yang kotor, ular hitam yang berpotensi menjadi makhluk ilahi, naga banjir bertinta, jauh lebih bersih. Bagian dalam mulutnya seputih salju, dan gelombang udara dingin mengalir keluar. Kontras yang mencolok antara dua warna hitam dan putih membuat makhluk cerdas ini tampak sangat bermartabat. Dibandingkan dengan lelaki tua yang ceroboh itu, ia tampak lebih seperti dewa bumi dan gunung yang sejati. Ular hitam itu tiba-tiba melancarkan serangan. Kali ini, ia tidak berusaha menunjukkan kelemahannya dengan membenturkan kepalanya ke kepala Zhu He. Dalam sekejap, ia membuka mulutnya selebar mungkin. Ia tampak seperti hendak menggigit kepala Zhu He, tetapi sebenarnya, ia memuntahkan seteguk racun putih salju yang sangat bau. Racun itu mengembun menjadi zat padat dan melesat ke tanah seperti anak panah. Zhu He lahir dan dibesarkan di sebuah kota kecil dan merupakan putra dari keluarga Li. Dia tidak memiliki banyak pengalaman bertarung yang sebenarnya. Dalam karir bela dirinya, dia sering bertarung dengan para leluhur keluarganya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pertarungan hidup dan mati. Namun, setelah menderita kerugian besar dari taktik pengalihan binatang buas yang jahat, Zhu He tahu bahwa ular hitam yang jahat dan berbahaya itu adalah orang yang berbahaya. Sosoknya bergerak sesuai dengan itu, dan dia tidak akan pernah lagi menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Seperti yang diduga, racun dingin yang setajam anak panah itu meleset dan menghancurkan tanah batu. Zhu He bergerak beberapa langkah ke samping dan segera merasakan hembusan angin kencang bertiup ke arahnya dari samping. Itu adalah dua serangan yang sama dari sebelumnya. Zhu He sudah lama mengantisipasi hal ini. Dia mendorong tanah dengan ujung kakinya dan bukannya mundur, dia menyerang langsung ke perut ular hitam. Tanpa diduga, ular hitam itu bersandar dan memuntahkan racun. Tujuannya bukanlah untuk menembus tubuh Zhu He, tetapi untuk menghentikannya menyerang ke depan. Pada saat yang sama, ekornya terus memanjang hingga membentuk sangkar besar di sekitar Zhu He, langsung menjebak Zhu He dan memaksanya untuk bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Setelah tubuh panjang ular hitam membentuk dua dinding penuh, ia masih mampu mengangkat ekornya tinggi-tinggi seperti seorang prajurit yang berpatroli, mencegah Zhu He melarikan diri. Reaksi Zhu He kali ini cukup cepat. Sebelum ular itu bisa membentuk lingkaran kedua, dia hendak bangkit dari tanah. Namun, saat sosoknya terangkat ke udara, dia dihantam keras oleh ekornya. Zhu He melindungi kepalanya dengan lengannya dan ditampar keras kembali ke tanah batu. Meskipun organ dalamnya tidak terluka, laut qi-nya mendidih, menyebabkan wajahnya memerah. Kehendak jiwa yang beredar di seluruh tubuhnya memiliki niat baik. Untuk melindungi tuannya dari cedera, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan meridian yang sudah ada dan menyusup ke dalam daging dan kulit di luar. Mata perak dingin si ular hitam memperlihatkan sedikit senyum puas. Jika sebelumnya seniman bela diri ini dianggap sebagai makanan lezat yang 70% matang, maka sekarang ia sudah 90% matang. Oleh karena itu, ia tidak lagi terus-menerus memakan Yuan Qi. Sebaliknya, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menundukkan kepalanya berulang kali untuk menerkam Zhu He. Tinju Zhu He bagaikan pelangi, berputar dan berputar dengan lincah di arena pertarungan binatang buas. Kedua lengannya melepaskan gang qi biru berkabut. Setiap kali dia memukul, itu dapat membelah udara dan menyebabkan angin menderu. Meskipun dia benar-benar tidak beruntung, Zhu He tidak menunjukkan sedikit pun tanda kelemahan. Matanya bersinar, dan esensi, qi, dan jiwanya sangat melimpah. Telinga lelaki tua berpakaian putih itu terangkat dan dia mendecak lidahnya karena heran. Meskipun dia tidak melihat pertempuran itu dengan matanya sendiri, dia bisa menebak apa yang telah terjadi. Dia berpikir dalam hati, sayang sekali seorang Grandmaster bela diri harus mati di tengah jalan. Tiba-tiba dia terbangun kaget, seakan pantatnya terbakar. Dia mengambil tongkat bambu hijau redup dan berteriak kepada rekan-rekan seniman bela diri itu, cepatlah datang. Siapapun bisa. Selama dia laki-laki atau perempuan, injak karakter Yue yang dibuat oleh para tetua dengan kakimu dan aku akan bisa melarikan diri. Aku tidak akan terikat oleh jimat ini. Pada saat itu, aku akan bisa membantunya. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku akan bisa membunuh makhluk jahat ini,
tetapi melarikan diri tidak akan sulit. Cepatlah, pandangan cemas lelaki tua itu menjelajahi wajah-wajah orang-orang itu. Bibir Lin Souyi melengkung membentuk senyum dingin. Li Huai baru saja hendak mengumpulkan keberaniannya untuk mengambil risiko, tetapi Li Baoping menarik lengannya. Orang tua itu tercengang. Dia menghentakkan kakinya dan memarahi dengan getir, orang-orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Jangan bilang kalian ingin melihat orang tua kalian kelelahan dan mati dalam pertempuran. Apakah hati nurani kalian bajingan telah dimakan oleh anjing? Sosok Zulu melesat, dan dia dengan gila-gilaan berlari menuju tanah pegunungan Kidun. Di kejauhan, Chen Pingan tiba-tiba berteriak dengan ekspresi tegas, "Zulu, jangan pergi. Jika kamu tidak menolongnya, dia tidak akan punya jalan keluar. Mungkin dia harus berjuang berdampingan dengan kita. Jika kamu menolongnya, dengan sifatnya yang pemalu, dia pasti akan melarikan diri. Lagi pula, kami masih belum yakin apakah dia bersekongkol dengan kedua bajingan itu. Jangan impulsif. Dari awal hingga akhir, dia tampaknya telah membantu kita, tetapi apakah kamu memperhatikan bahwa dia sama sekali tidak membantu Paman Zhu? Bagaimana mungkin Zulu mau mendengarkan perkataan Chen Pingan? Dia hanya menundukkan kepalanya dan bergegas maju. Begitu Chen Pingan membuka mulutnya untuk berbicara, dia sudah mulai berlari ke arah lelaki tua itu. Kecepatannya tidak kalah sedikit pun dari Zulu. Kalau saja tidak terjadi kecelakaan, ada harapan pemuda bersandal jerami itu akan mampu menghentikan perbuatan Zulu. Wajah lelaki tua itu tampak muram dan tidak yakin. Ia berdiri di tempat dengan tongkat hijau di tangannya. Ular piton putih yang kehilangan salah satu sayapnya itu pun segera tergeletak tak bergerak di atas panggung batu. Ia berada di ambang kematian, seolah-olah ia tak dapat lagi ikut serta dalam pertempuran ini. Namun, ketika Chen Pingan bergegas menuju lelaki tua itu, sosoknya muncul selusin langkah dari kepalanya. Ular piton putih itu melesat maju tanpa peringatan, mulutnya yang besar menggigit pemuda itu dengan ganas. Ia tidak lagi memiliki postur setengah mati seperti sebelumnya. Chen Pingan tiba-tiba berhenti dan mundur, menghindari serangan ular piton putih yang berbahaya itu. Dia berteriak dengan marah, "Zulu! Binatang jahat ini juga ingin kamu menghancurkan karakter, Yue, Paman Zhu." Orang itu dan kedua binatang itu mungkin sudah mencapai kesepakatan rahasia. Garis pandang Chen Pingan terhalang oleh tubuh ular piton putih, jadi dia tidak dapat melihat lelaki tua berpakaian putih itu. Akan tetapi, kepala ular piton putih itu mula-mula melihat ke arah gadis muda itu, lalu perlahan menoleh ke arah pemuda itu, sorot matanya penuh dengan ejekan. Pada saat itu, pemuda itu dipenuhi dengan kebencian dan kekecewaan. Bahkan naga api di tubuhnya, ketika melewati 3 titik akupuntur Kifu, entah kenapa berubah dari momentum yang tak tertahankan menjadi postur yang hati-hati dan rendah hati, pemuda itu tidak memperdulikannya. Zulu, yang pikirannya kacau, berlari mendekati karakter Yue. Dengan wajah penuh air mata, dia mengulurkan kakinya dan menghentakkan kakinya. Gadis muda itu terisak-isak, "Aku ingin menyelamatkan ayahku. Aku tahu, karena dia ayahku, itu sebabnya kamu tidak peduli dengan hidup atau matinya." Abu pada huruf Yue terinjak-injak ke dalam tanah dan akhirnya menghilang. Huruf Yue akhirnya kabur di bawah injakan gadis itu. Lelaki tua berpakaian putih itu menatap kosong ke arah kaki gadis itu, dan tawa yang tertahan terdengar dari dalam tenggorokannya. Hehe. Kemudian, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan menatap gadis yang panik itu dengan tatapan main-main. Lelaki tua itu dengan santai memutar pergelangan tangannya, dan tongkat bambu hijau itu memunculkan hamparan kunang-kunang hijau zamrud di udara. Wajah tuanya seperti pohon layu yang hidup kembali. Lelaki tua itu berseri-seri dengan gembira dan mengangguk. "Hehe, aku mengerti bahwa kamu ingin menyelamatkan ayahmu." Sosok lelaki tua itu mulai tumbuh tinggi dengan cepat, dan wajahnya menjadi semakin muda. Otot dan tulangnya meregang, dan serangkaian suara menusuk telinga seperti kacang kedelai retak terdengar. Pria parubaya itu mendongak ke langit dan tertawa, seolah-olah dia menangis dan tertawa pada saat yang sama. Dia sangat bahagia. Hahaha. Adapun orang-orang ini, kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengan mereka. Tentu saja, di masa depan, hubungan kita tidak bisa terus sama seperti ratusan tahun yang lalu. Jangan khawatir, setelah aku dianugerahi gelar Dewa Gunung, aku akan mengangkatmu ke tanah ini. Mengenai masalah priamu yang berjalan di sungai, aku juga akan memberinya sedikit dukungan. Bagaimanapun, semua orang saling menguntungkan dan berpartisipasi dalam usaha besar ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini,
Lelaki bertongkat hijau itu telah menjadi lelaki tampan berusia 20-an. Ia menatap gadis yang tercengang itu sambil tersenyum, ayahmu dan aku memang ditakdirkan. Awalnya, ketika Dali menganugerahkan dewa-dewa berbagai gunung dan sungai di wilayah ini kali ini, aku mengambil kesempatan untuk memulihkan tubuh asli tanah itu. Namun, ia mampu memanggil nama Tuan itu, yang sungguh mengejutkan. Itu sama saja dengan membantuku memulihkan tubuh asli tanah yang awalnya diambil oleh para dewa. Sejujurnya, jika ia menulis karakter Yue di bab pembukaan gunung dengan tanah, aku mungkin telah menjadi dewa gunung ortodoks dari Gunung Kidul tanpa diberi gelar itu oleh Dali. Pria itu tampak sangat senang. Ia melangkah perlahan, melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya sangat puas. Kalian adalah dermawanku. Tetapi sayang sekali aku harus membalas kebaikan setetes air dengan mata air yang mengalir deras. Alhasil, aku benar-benar tidak punya cara untuk membalas kebaikan sebesar itu dengan dianugerahi gelar Dewa Gunung. Wajah gadis itu pucat pasi. Bibirnya bergetar, dan dia berulang kali bergumam, dasar pembohong, dasar pembohong. Pria tampan itu melirik ular piton putih itu dan berkata, tidak seorang pun dari kita mengira sayapku akan dipotong. Jangan harap aku akan memberikan kompensasi apapun kepadamu. Aku sangat miskin sekarang. Tanah dalam radius beberapa ratus mil di sekitar Gunung Kidul telah lama dijarah oleh kalian semua. Sungguh keterlaluan bahwa aku, seorang penguasa negeri yang bermartabat, hanya memiliki sebidang tanah. Ular piton putih itu mengangguk patuh, memperlihatkan sedikit rasa sanjungan. Kemudian, ia menggelengkan kepalanya pelan. Pria itu melambaikan tongkat hijau di tangannya dan berkata dengan gagah berani, saya tidak peduli dengan harta Anda yang buruk. Biarkan semua konflik masa lalu berlalu begitu saja. Akhirnya, dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, di mana saudara yang kamu panggil Alians? Tidak apa-apa jika dia tidak menyembah Dewa Gunung, tetapi dia berani duduk di singgasanaku. Pada akhirnya, dia bahkan mengurangi karakter Yue menjadi Yue. Dewa Gunung yang tadinya bersemangat tiba-tiba menunduk dengan tatapan kosong. Wajahnya penuh dengan rasa sakit dan ketidakpercayaan. Sebilah pisau bambu biasa telah menembus jantungnya. Pria bertopi bambu berdiri berdampingan dengannya, tetapi mereka menghadap ke arah yang berlawanan. Pria itu melepaskan gagang topi dan menepuk bahu Dewa Gunung. Dia menjawab sambil tersenyum, apakah kamu mencariku?